tanpa berlama-lama langsung kita ke materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh langsung narasumber kita yaitu Kang Yogi. Mangga Kang Yogi. Oke, terima kasih Teh Silmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir, menyempatkan untuk bersilaturahmi dan saling belajar di sini. Insya Allah, saya juga masih belajar dan sambil apa namanya tuh kita jadi tahu lebih tahu tentang hewan kurban dan juga mudah-mudahan kita diberikan rezeki untuk bisa memfasilitasi orang untuk berkurban ya teman-teman. Di judulnya hari ini adalah training jadi juragan kurban. Teman-teman sudah siap jadi juragan kurban? Boleh di chat dulu ya di kolom komentar. Ya, pastinya yang sudah hadir itu sudah meluangkan waktu, tenaga, dan segala macamnya untuk siap untuk mendengarkan. Dan insya Allah di hari ini saya pandu dan dengan rekan saya Teh Aulia yang insya Allah sampai akhir sesi ini. Nah, barangkali ada yang belum kenal, nama saya Yogi, ya. Saya sebagai admin kemitraan juga dari King Salman dan Mahada juga. Dan saat ini kita akan bahas next step ya. Ada beberapa yang nanya mungkin ya, dan atau ada yang searching juga ya. Apa itu Nusaku dan kenapa kita kerjasama dengan Nusaku? Nah, yang pertama adalah eh Nusaku adalah salah satu pionir, teman-teman. Pionir dalam digitalisasi peternakan. Nah, di sini dilihat teman-teman startup agritech yang dimana rata-rata orang Indonesia beli sapi itu biasanya langsung ke kandang dan nggak terlihat, misalnya tuh harus ke kandang dulu gitu. Dan juga masih manual begitu dengan cara yang tradisional. Nah, sekarang ini ada sistem yang dimana dari hulu ke hilir mereka sudah membangun ekosistem yang menurut kita sudah bagus. Dan ini potensial juga untuk di em, momen Idul Adha tahun ini gitu kan. Dan insya Allah kenapa King Salman Mahada juga kerjasama dengan Nusaku adalah salah satunya adalah mereka adalah salah satu yang sangat fokus di bidang apa maaf, inovasi ya, inovasi dan pemberdayaan untuk seluruhnya dari hulu sampai ke hilir seperti contohnya dari pakannya, dari mulai eh, limbahnya itu sudah termanajemen dengan baik ya. Sampai kemarin kita di sana berkunjung pun tidak bau teman-teman. Tidak ada, kan biasanya dalam jarak 1 kilometer sudah tercium bau yang emang kurang enak ya. Nah itu sudah eh, bersih banget dan higienis, teman-teman tadi bisa lihat videonya. Next deh. Nah, sekilas kenapa kita harus jualan hewan kurban? Yang pertama, jalan kebaikan untuk banyak orang, ya. Dan kita tahu bahwa ini adalah salah satu bentuk eh, berkurban adalah salah satu bentuk ibadah eh, yang istimewa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk para hambanya eh, di setiap waktu momen Idul Adha ya. Selain mungkin haji gitu kan ya, ini juga salah satu bentuk ibadah yang luar biasa. Dan banyak momentum yang di Indonesia ini yang seperti Ramadan, momentum yang ini salah satu kebaikan. Dan kalau misalnya kita menjembatani orang berbuat kebaikan, selain kita berbisnis, mudah-mudahan menjadikan pahala ya. Yang selanjutnya bisnis berkelanjutan sepanjang tahun. Ya, berdasarkan sumber yang saya baca, yaitu setiap tahunnya ini meningkat untuk jumlah untuk yang berkurban teman-teman. Ya, dan ini pun konstan. Ya, setiap momentum Idul Adha ya itu selalu ramai. Ya, artinya apa? Marketnya ada, marketnya besar. Dan ini kita hadir untuk membantu, memudahkan,
memfasilitasi orang Muslim atau orang Indonesia yang beragama Muslim untuk beribadah. Begitu. Yang selanjutnya juga momentum dan market yang sudah ada. Ya, tadi udah disebutkan ini momentumnya sudah ada, marketnya juga sudah ada. Artinya apa? Kalau misalnya kita contoh jualan yang memang di ramai lah, contoh di ada suatu pasar gitu ya. Momentumnya ada, marketnya sudah ada, ya tunggu aja larisnya gitu karena memang dibutuhkan begitu. Yang selanjutnya adalah tantangan baru untuk menjualkan produk dengan jumlah besar. Ya, ini barangkali ada teman-teman yang baru jualan, ada yang memang sudah pernah jualan hewan kurban, ya, boleh chat di sini ya. Bisa bisa jadi nanti bisa kita diskusi bagaimana nanti triknya segala macamnya begitu ya. Dan ini tantangan yang biasanya kita jualkan ya contoh ya puluhan ribu, sekarang kita dengan omset mungkin jutaan ya, bahkan puluhan juta ya bagaimana bisa closing. Dan ini kita sambil belajar. Kalau belajar sendiri itu saya rasa mungkin agak lelahnya, agak ada ya malesnya. Tapi kalau kita bareng-bareng di sini sambil kita ikhtiar, saling menyemangati, mudah-mudahan ya Allah mudahkan dalam mencapai keridhaan dan keberkahan. Selanjutnya adalah upgrade skill jualan dan bangun personal branding. Nah, ini salah satu juga dan ada beberapa teman saya yang mungkin para ini adalah ustadz ataupun misalnya yang tokoh gitu kan. Beliau setiap momentum Idul Adha atau Idul Fitri seperti itu, mereka membangun personal branding dan memanfaatkan itu. Dan kenapa enggak kita sebagai ya kita tahulah kalau misalnya reseller King Salman, Mahada itu biasanya momen momentum juga ya. Ya kalau Ramadan kita jualan kurma gitu kan ya itu juga ya mudah-mudahan menjadikan keberkahan di momentum setiap momentumnya begitu ya. Next deh. Nah, teman-teman juga harus tahu kenapa 9 alasan kenapa harus kurban di Nusaku. Apa bedanya, Kang? Ya kan? Bisa tanya. Dan apa kelebihannya? Nah, ini saya jelasin ya, teman-teman. Sebentar. Jadi, yang pertama, hewan ini di Nusaku ini lebih berkualitas, teman-teman. Jadi, kita proses penggemukan dan perawatan dilakukan secara profesional, diberi makan dengan pakan terbaik dan dikontrol rutin oleh Dinas Kepeternakan dan Dokter Hewan. Kemarin kita kunjungan dan betul teman-teman, saya bukti ke sana juga tiap hari dicek. Ada yang kemarin yang sakit langsung didata, dicek. Bahkan nanti teman-teman kalau misalnya nanti udah masuk di member area, ya teman-teman pasti atau lihat dari yang sudah beli itu ada trackingnya teman-teman. Ya, ini hewannya bobotnya berapa, dari masuk tahun berapa, dan juga pernah sakit atau enggak gitu. Itu terdata semuanya. Jadi digitalisasi semua. Selanjutnya adalah jaminan murah. Apa itu jaminan murah? Harga yang murah sudah termasuk pengiriman ke Jabodetabek. Jadi buat teman-teman nggak usah risau, Kang kirimannya gimana? Nah, kiriman itu gratis ongkir teman-teman, se-Jabodetabek. Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, ya, gitu. Jadi nggak usah khawatir, apa ada biaya lagi nggak. Jadi itu free, gratis ongkir. Terus selanjutnya biaya kesehatan, teman-teman nggak usah biaya mikirin dari awal. Kalau misalnya ada yang memang nanti ini khusus untuk tabungan kurban gitu ya, dari awal sampai akhir itu nggak ada biaya tambahan. Dan ada juga sertifikat, itu sudah termasuk. Selanjutnya adalah pilihan sapi yang beragam. Jadi di Nusaku ini banyak jenis-jenis sapinya. Dari mulai limosin, simental, PO, pegon ya. Terus yang paling favorit itu sapi Bali ya, tahu ya. Nah itu kita sudah lengkap dan tersedia. Dan biasanya customer itu suka yang memang ready stock gitu. Nah, insya Allah mudah-mudahan stoknya juga aman dan lancar. Jadi kalau ada yang order pasti kita ketahuan. Oh ini udah di booking sama ini, di booking sama itu gitu. Jadi nggak akan ada yang memang double gitu. Insya Allah. Ya. Terus yang selanjutnya keempat jaminan tidak tertukar. Setiap hewan memiliki kode unik QR ya yang menandakan identitas unik dari hewan dan dijamin tidak akan tertukar dan dapat dilihat di member area. Jadi di member area nanti ada katalog.
Ya, nanti itu bisa lihat ada kodenya. Terus juga di hewannya itu di telinga atau di bagian hewannya itu ada ditempelin QR. Jadi nanti teman-teman bisa cek ini tuh sudah dibeli atau belum. Nah, tadi kalau teman-teman mau kunjungan, nanti bisa dicek di sana. Ya, ada QR-nya nanti teman, oh ini udah Nanti dibeli atau saya belum info atau dan mungkin lainnya. satu pada Ya, jadi insya Allah tidak akan tertukar. Yang selanjutnya adalah laporan transferan, teman-teman. Jadi nanti ada perkembangan transferan melalui member area yang nanti akan di aplikasi itu di aplikasi dan dipantau yang saat di kandang. Jadi kalau misalnya ada yang memang teman-teman ini udah dikirim atau belum, ini komisinya udah cair atau belum, itu semuanya di aplikasi ya. Jadi segala sesuatunya teman-teman sudah bisa memantaunya. Bahkan yang beli pun ya nanti pengiriman gitu kan, itu kita kasihkan member area pun. Untuk apa? Untuk menjaga pengiriman. Oh, bisa dipantau. Bahkan kalau misalnya ada yang mungkin pembayaran DP itu kan ada belum lunas ya. Nah, itu bisa dilunasi dari situ. Oh, ini saya 45% baru nanti sisanya berapa gitu kan. Nah, itu ada di aplikasi itu. Dan selanjutnya eh bertanggung jawab maaf ya sebentar. Dan selanjutnya bergaransi ya teman-teman. Insya Allah kita bertanggung jawab atas segala sesuatu dari pengiriman bahkan apa dari dari kandang pun gitu kan insya Allah lebih kalau ada kendala dan lain insya Allah ada reseller kami customer kami, admin kami yang akan bantu gitu. Selanjutnya juga dapatkan sistem member area. Dan ini pasti ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mendapatkan member area ketika nanti setelah ini kita bimbing untuk cara loginnya atau cara registrasinya. Selanjutnya juga untuk program tabungan kurban. Nah, program tabungan ini kita adakan bisa buat nanti setelah Idul Adha biasanya suka ada, kah saya pengen ada program untuk bukan arisan, kumpulan untuk bikin tabungan. Nah, ini kita juga ada program itu. Nanti selanjutnya bisa dijelaskan secara tanya jawab ya. Dan selanjutnya pengalaman dan kepercayaan. Alhamdulillah di Nusaku ini salah satunya sudah dapat penghargaan digital livestock di IFF Award 2024. Jadi sudah ada penghargaan. Yang keduanya pernah menjadi kepercayaan dalam pengadaan sapi kurban untuk Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, teman-teman. Yang selanjutnya yang terakhir adalah berhadiah umroh. Nah ini salah satu yang memang menjadi daya tarik untuk customer membeli di Nusaku adalah nanti setelah pembelian atau Idul Adha ada beberapa waktu 3 hari atau sampai 7 hari itu ada pengundian untuk hadiah umroh teman-teman khusus untuk yang memang beli di Nusaku gitu untuk customer ya teman-teman jadi setiap beli itu dapat kode setiap kodenya itu misalnya saat beli 5 sapi misalnya setiap sapinya itu nanti di eh, keseluruhan itu diundi gitu kan untuk yang memang mendapatkan untuk hadiah umroh gitu ya gitu teman-teman. Nah, paling itu aja Teh Silmi untuk penjelasannya kenapa harus di Nusaku. Ya, nanti kalau misalnya ada lebih atau kurangnya bisa ditanyakan di tanya jawab. Baik, terima kasih Ayogi. Nah, itu sobat semua sudah dijelaskan oleh Kang Yogi apa itu nusaku, kenapa harus jualan kurban, dan 9 alasan kenapa harus kurban nusaku. Terima kasih atas penjelasannya ya, Kang Yogi. Untuk Ya, selanjutnya akan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Aul. Mangga Teh Aul. Oke, terima kasih banyak Kak Silmi atas kesempatannya. Mungkin ada yang belum kenal saya juga. Perkenalkan, saya Aulia Wulandari. Saya juga salah satu penanggung jawab kemitraan di King Salman ya. Dan sama membantu mengelola King Salman dan juga Mahada juga. Oke, lanjut penjelasannya. Tadi sudah jelaskan ya di awal bahwa ini adalah sebuah agriculture startup yang agritech startup yang dari hulu ke hilir itu memiliki ekosistem yang sangat sudah tersusun dan tertata rapi gitu ya. Nah, ini adalah list margin reseller gitu.
Tadi ada yang nanya, saya sempat baca ada pertanyaan, ada kambing nggak? Ada. Ini dia list marginnya. Nah, ini kenapa sapi itu ada 3 jenis margin? Kenapa gitu loh? Nah, ini marginnya ini kita kita klasifikasi Kak Aul, ini Kak ya. Aul, suaranya tidak ada, Teteh. Punten. Ada suaranya? Nah, sekarang ada, Teteh. Ada. Oke, Ada. kita ulang lagi ya. Siap. Ini adalah list margin reseller ya. Ini ada sapi, ada kambing juga. Tadi juga kan memang ada yang bertanya juga, Teteh ada kambing atau enggak? Suara saya masih jelas? Jelas? Oke. Apa? Oh ya terjadi kan aku merah mungkin. Oke, nah ini untuk kategorinya itu dibagi 3. Nah berdasarkan beratnya masing-masing. Tadi kan memang sudah disampaikan juga ya bahwa kita itu tersedia berbagai macam jenis sapi. Jadi ada jenis sapi jenis itu contohnya kayak limosin, pegon, simental dan lain-lain. Nah kalau misalkan untuk ada namanya sapi Bali. Nah sapi Bali ini khusus nih sapi Bali. Biasanya tuh ciri-cirinya itu sapi Bali itu badannya tuh kecil, tapi dia tuh banyak dagingnya. Tulangnya kecil dalamnya gitu. Beda kan kalau misalkan, dan mukanya tuh sama semua. Dia mirip ini, mirip kalau kerbau, kayaknya lebih mirip ke kerbau. Nah itu kecil. Nah itu biasanya kalau misalkan untuk sapi Bali itu kategorinya itu di bawah 500 kilo. Artinya untuk sapi Bali itu kategori masuk ekonomis itu di bawah 500 kilo itu mendapatkan marginnya itu 500.000 gitu. Untuk sapi jenis biasanya ada memang yang di bawah kategori, ada yang masuk kategori ekonomi, sapi jenis kayak misalkan limosin, limosin juga nggak selamanya besar-besar, nggak semuanya besar-besar, limosin pun. Limosin itu yang biasanya yang besar-besar ya, tapi ada juga yang masuk kategori ekonomis. Nah, sapi medium, nah medium ini kategorinya itu 501 sampai 750 kilo. Untuk marginnya itu, kalau misalkan closing satu sapi, itu dapat marginnya itu 750.000. Lumayan ya. Nah, untuk yang premium, premium itu lebih dari 751 kilo. Bisa sampai 1 ton ada juga. Itu setiap closing satu sapi itu 1.500.000 rupiah. Nah, alhamdulillah ya maksudnya untuk besar. Karena kan biasanya kita berjualan itu eh, harga produknya itu marginnya masih di bawah 100.000 rata-rata. Nah, sekarang kita tertantang nih untuk menjual hewan, menjual hewan kurban yang memang mungkin ada momentumnya dan marginnya juga lumayan kalau kita closing satu pun udah bisa closing. Kalau closing satu andai kata kita masuk ke kategori ekonomis, closing satu sapi 500.000 itu bisa untuk berapa produk kalau kita jual produk kita biasanya yang sebelum-sebelumnya gitu. Itu dulu lumayan banget. Nah, untuk yang kambing atau domba itu juga dapat margin ada 150.000 gitu ya. Nah, ini adalah list margin kita yang akan teman-teman dapatkan kalau misalkan closing sapi. Nah, nanti apa namanya? Ini juga berlaku untuk menjual kurban-kurban atau kurban praktis dan tabungan kurban. Nah, nanti untuk sistemnya nanti kita jelasin di mungkin sesi tanya jawab ya. Karena untuk sekarang kita jelasin dulu skema untuk resellernya dulu secara keseluruhan. Karena banyak yang harus kita pelajari karena ini adalah metode baru. Metode baru yang kita pelajari. Karena bisa kita menjualkan produk yang biasa dan bukan eh, hi- hidup ya, makhluk hidup gitu. Karena biasanya kita menjual produk yang ya benda mati gitu loh. Ini sementara ini kan hidup, mereka punya nyawa, makanya semuanya harganya juga lebih fantastis gitu. Boleh di next? Oke, ini dia sistem penjualan reseller. Tugas utamanya, saya jelaskan untuk tugas utamanya dulu ya. Tugas utamanya adalah mendatangkan calon konsumen ke kandang. Cukup sampai situ. Kenapa? Karena semua itu kan biasa ini. Kalau untuk benda yang tadi saya bilang kayak benda mati itu bisa apa namanya online pun bisa sebetulnya. Nggak masalah kan. Mau berapapun harganya kalau kita udah yakin kita langsung beli aja sebetulnya. Sementara kalau misalkan untuk ini adalah hewan yang masih hidup, ini makhluk hidup. Artinya kita harus lihat fisiknya secara langsung sehat atau enggak. Beratnya gimana? Bentukan fisiknya seperti apa. Nah, itu kan yang yang jadi challenge-nya. Tapi yang bikin enak adalah kita nggak perlu closingin. Yang perlu teman-teman lakukan adalah bagaimana caranya mendatangkan orang untuk tertarik datang ke kandang kita.
gitu. Nanti ya untuk lokasi kandangnya nanti kita nanti ada di next selanjutnya. Satu-satu dulu. Ini tugas utamanya dulu. Kita teman-teman cukup promosi dan gimana caranya untuk mendatangkan orang itu datang ke kandang untuk melihat-lihat sapi aja dulu. Tugas untuk closing ini adalah biarkan orang-orang di kandang yang closingkan. Kalau closing, teman-teman di sini dapat marginnya. Begitu sistemnya. Oke, kita langsung ke sistemnya dulu ya. Sistemnya itu adalah misalnya setelah Zoom ini, Bapak Ibu semua tertarik untuk daftar. Nah, kenapa? Ini tuh harus ada, jadi gini, ini adalah yang teman-teman atau Bapak Ibu semua join sekarang adalah grup inkubasi. Grup yang isinya cuma reseller Mahada dan King Salman aja. Kalau Bapak Ibu semua tertarik untuk lanjut, oke, saya mau promosi deh, Mbak. Atau Kak, saya mau deh, saya coba, Teh, Akang mau, saya mau promosi gitu. Untuk kebutuhan promosi, Bapak Ibu semua harus daftar akun. Akunnya itu jadi semua, karena kita kan kolaborasi sama Nusaku ya, sebagai supplier kita untuk menjualkan hewan-hewan kurban. Artinya Bapak Ibu semua harus terdaftar di aplikasi. Mereka itu agritech. Jadi mereka semua tersistem di satu aplikasi. Namanya nusaku.id namanya. Nah, itu kalau misalkan Bapak Ibu semua memang sudah oke, saya mau jualan teh gitu. Semuanya terpusat di situ, makanya Bapak Ibu semua harus daftar dulu menjadi reseller itu. Ini nggak berbayar ya, nggak berbayar. Daftar akun aja, nanti saya bantu ajarkan untuk pendaftarannya. Daftar akun reseller di aplikasi. Pertama itu. Yang kedua, semua saya sudah sampaikan tadi, semua itu terpusat di situ, di satu aplikasi itu. Itu akses marketing kit di aplikasi, semuanya di aplikasi. Mau mulai proposal, semuanya ada di situ. Nanti saya juga bantu jelaskan. Oke, terus kemudian selanjutnya. Nah, kalau misalkan oke nih udah daftar nih, lanjut promosi offline atau online. Mau nawarin kemana bisa. Nah, untuk promosi offline ya contoh kita nawarin ke DKM. CSR perusahaan itu juga bisa atau mungkin perorangan dan juga mungkin kalau online itu bisa di WhatsApp, di Facebook, dimanapun ada gitu ya. Tapi menurut saya lebih works itu untuk promosi offline. Kalau menurut saya ya, karena selama ini banyak yang closing itu ya dari offline, dari mulut ke mulut itu lebih 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 works gitu. Apalagi kalau misalnya untuk DKM masjid atau panitia kurban, itu nggak mungkin cuma satu dua sapi atau satu kambing, nggak mungkin. Biasanya banyak. Makanya lebih works untuk ke panitia kurban atau ke DKM masjid gitu. Kalau untuk promosinya. Oke, lanjut. Apabila ada yang tertarik, berikan opsi kebutuhan kebutuhan konsumen dana berat atau jenis. Nah, contoh, misal ada yang tiba-tiba nge WhatsApp atau nggak misalkan Bapak Ibu semua itu apa namanya pasang status WhatsApp. Terus misalnya ada yang nanya misalkan, oh mau nggak nih saya punya nih apa namanya hewan kurban gitu. Misalkan mau nggak coba beli di kita atau di saya gitu ya. Emang mau gimana? Kadang kan ada konsumen yang benar-benar nggak tahu mau yang dimaunya apa, mau yang gimana. Makanya kita kasih rekomendasi. Rekomendasinya cukup sampai kebutuhan konsumen mereka tuh apa? Kebutuhan mereka tuh apa? Misalkan kayak budgetnya berapa? Dananya punya berapa? Oh, misalkan saya cuma punya 25 deh paling maksimal. Misal untuk sapi misalnya. Atau enggak, saya cuma punya 2 juta, bisa nggak ya? Nah, nanti kita coba bantu carikan ada nggak yang sesuai budgetnya gitu. Oh ada misalkan, nanti kita ada katalognya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu semua daftar di aplikasi itu punya katalog sendiri dan di website itu semua stok itu real time per detik. Jadi kalau misalkan di kandang ada yang beli, itu langsung di katalog itu akan otomatis terkurangi satu satu stoknya itu gitu. Jadi itu semua real time semuanya. Misalnya atau enggak kita ganti misalkan eh, bukan dana atau enggak misalkan maunya berat berapa. Oh, saya pengen cuma beratnya 400 kilo. Nanti dicariin di sana. Maunya berarti 400 kilo gitu. Atau misalkan carinya jenis apa gitu. Jadi sebetulnya Bapak Ibu juga sebenarnya nggak usah yang tahu semua jenis sapi, nggak perlu, nggak perlu. Karena tugas mengclosingkan itu adalah di kandang. Tim di kandang yang akan bantu closingkan itu. Gitu. Jadi Bapak Ibu semua cukup kasih rekomendasi aja kayak dananya punya berapa atau misalkan beratnya mau yang berapa nanti dicariin stoknya ada apa enggak. Gitu. Kemudian lanjut ke arahkan calon konsumen ke kandang dan jadwalkan gitu ya. Tadi udah saya sampaikan kayak oke nanti misalkan kayak mau yang kayak gitu stoknya misalkan atau misalkan saya punya budget 25 juta. Oke,
Oh, jadi 25 juta kalau misalkan jenisnya sapi Bali misalnya mau nggak? Soalnya adanya cuma itu aja kalau misalkan budgetnya sekian misalnya. Oke, nanti datang ya. Kira-kira free-nya jam berapa? Free-nya hari apa? Mending kita langsung lihat ke kandang aja. Saran saya memang lebih baik ditemani oleh Bapak Ibu semua sebagai resellernya atau sebagai penghubung. Tapi kalau misalkan emang Ibu Bapak semua ini berhalangan hadir untuk menemani Bapak konsulen konsumen ya nggak masalah. Tapi harus apa namanya menjadwalkan, menginfokan ke kita kayak calon konsumen saya ada yang mau ke kandang hari Kamis jam ini kalau misalkan untuk kandang itu setiap hari buka ya. Misalkan mau hari Sabtu kalau hari Sabtu jam 1 atas nama ibu ini gitu ya. Nanti nanti kita biar langsung info ke tim sana. Oke, ini reseller ini dari reseller ini ya. Nanti ketika misalkan ada calon konsumen Bapak Ibu semua yang dibawa ke sana itu closing, nanti Bapak Ibu semua akan dapat fee-nya gitu. Jadi kan saya udah jelaskan ya arahkan calon konsumen, infokan ke tim support jadwal kedatangannya mau hari apa, jam berapa, terus mau lihatnya sapi yang mana. Atau misalkan kayak dia masih belum memutuskan nih pengen sapi apa misalnya. Nggak apa-apa, yang penting infokan jadwal kedatangannya. Misalkan atau nggak dia udah fix nih mau sapinya contohnya pengen sapi Bali misalnya. Terus kan kita ada kodenya juga kan. Misalkan pengen kodenya si ini, biar kode si sapi ini dipersiapkan sebelum kedatangan calon konsumennya. Dipersiapkan biar dia dibersihkan dulu, biar dia moodnya lagi bagus dulu gitu. Karena kan sapi kan juga moodnya harus bagus. Sekarang jangan ketika nanti dia datang misalkan sapinya lagi tidur misalnya. Karena kan kasihan juga ya misalnya calon konsumen jauh-jauh ke kandang kita tapi ternyata sapinya lagi nggak mood gitu buat ditengok sama calon yang punya kan kasihan juga gitu ya. Nah nanti biar tim Nusaku aja yang bantu closingkan di sana gitu ya. Tugas-tugas Bapak Ibu semua cuma untuk mendatangkan calon konsumen ke kandang aja. Kenapa? Karena itu tuh kayak dari feel dari yang dari kalau kita tuh kalau ada part untuk konsumen tuh kayak dari cool ke warm ke hot biar hotnya tuh mereka aja jadi kita tuh cuma sampai dari cool ke warm jadi biar apa namanya dari yang nggak tahu apa-apa jadi tertarik gitu kalau mereka udah datang ke kandang itu 50 sampai 70% udah mau beli udah pasti biar tim sana yang ngegocek di sana gimana caranya untuk closing gitu ya. Nah, nanti setelah misalkan kayak tim Nusaku udah di-closingkan di sana, nanti maksimal itu H+2 setelah lunas, itu sudah dicairkan ke rekening Bapak Ibu semua. Dan untuk pembayarannya itu terpusat ke sana. Konsumen itu langsung ke sana. Gitu, ke tim Nusaku, ke rekeningnya Nusaku. Jadi nggak ada pembayaran ke kita, nggak ada. Semuanya terpusat ke Nusaku, dan nanti fee-nya itu akan ditransferkan ke rekening Bapak Ibu. Gitu. Oke, lanjut. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung kita jawab di sesi tanya jawab ya. Oke, ada yang nanya tadi peta kandang kurban Nusaku. Nah, kita tuh sekarang udah punya 4 kandang. Tahun lalu kita cuma punya 2. Nusaku Tajur Halang sama eh Ciseeng ya kalau nggak salah. Oh Depok dulu, Depok. Cuma 2. Nah, sekarang kita pecah banyak kandang karena alhamdulillah ternyata sampai tahun kemarin permintaannya luar biasa, meningkat drastis, tajam sekali. Nah, ternyata katanya banyaknya dari Bekasi katanya. Oh, ternyata prospek Bekasi lumayan ya. Banyak yang apa namanya memilih di Nusaku. Alhamdulillah tahun kemarin Bapak Presiden sama Wakil Presiden untuk kurban di Istiqlal itu juga ambil dari Nusaku. Sapi limosinnya. Itu ya. Alhamdulillah jadi Nusaku ini juga memang sudah banyak dipercaya oleh banyak orang gitu ya untuk apa namanya kurban di sini gitu. Yang pertama kandang utama itu adalah di Nusafan Tajur Halang. Tajur Halang itu di daerah Parung Bapak Ibu semua. Jadi kalau misalkan rumahnya daerah Parung wah deket banget enak kandangnya gitu. Ini daerah Parung. Terus ready stocknya tuh apa aja? Nah tadi kan memang kata Kang ini juga seperti dijelaskan orang tuh lebih suka dengan barang yang ready stock. Pengen lihat aslinya gitu. Gitu ya. Kalau misalkan untuk Tajur Halang itu sapinya limosin, simental, pegon, brangus, dan kambing. Jadi banyaknya tuh memang kalau di Tajur Halang itu yang besar-besar gitu. Tapi nggak ada di sini nggak ada sapi Bali, nggak ada. Jadi ini cuma ada sapi jenis aja sama kambing gitu. Ada tapi limosin, ada juga yang kecil gitu. Ada jadi tergantung ekonomis. Jadi kalau misalkan
aku pengen limosin tapi pengennya yang kecil ada di sana gitu. Tapi memang di sana semuanya sapi jenis gitu ya, nggak ada sapi Bali. Kalau di Tanjung Halang. Tapi ini kandang utamanya ya gitu. Jadi kalau misalkan mau premium, medium, ekonomis, di sini semuanya ada. Alamatnya ada di Kabupaten Bogor ya, ada di Parung lebih tepatnya. Yang kedua, ada di daerah eh, Ciawi, Nusaku Wahyu Farm. Kita kolaborasi sama di sana ada rekanan kita juga, tapi cuma ada sapi pegon dan beberapa sapi potong lainnya gitu. Yang sapi jenisnya cuma pegon gitu. Di sana cuma ada medium dan ekonomis. Jadi kalau misalkan mau yang premium nggak ada di sana, cuma ada medium dan ekonomis. Tadi seperti yang disampaikan ya, bukan dari kualitasnya tapi dari beratnya. Yang membedakan itu beratnya, premium, medium dan ekonomis. Semuanya kualitasnya sama, udah sesuai sama kualitas quality control di kita, semuanya bersih, semuanya standarnya udah sesuai standar kita, kesehatannya aman, gitu ya. Nah, ini di Ciawi. Nah, mungkin daerah Bogor lebih dekat atau nggak misalkan lebih dekat misalkan ada yang di Sukabumi juga. Nah, itu bisa ke Ciawi, lebih dekat gitu ya. Nusaku Ciseeng yang ketiga. Nah, ini Tajur Halang sama Ciseeng ini lumayan dekat. Ciseeng ini tuh lebih dekat ke Depok sebetulnya. Kemarin tuh coba ke sana. Dan di sini cuma ada sapi Bali gitu ya. Di sana di Ciseeng itu jadi kalau misalkan Bapak Ibu semua pengennya sapi Bali, nah ini harus ke Ciseeng gitu. Karena di Tajur Halang nggak ada gitu. Makanya kenapa harus konfirmasi ke admin? Karena biar nggak salah datangin kandang gitu ya. Makanya kita selalu info, kalau misalkan mau ke kandang bilang, infokan aja mau jam berapa biar kita siapin apa namanya sapi-sapinya gitu ya. Ya keempat ada di Sesak Panjang. Sesak Panjang juga ini sama daerah Tajur Halang juga, daerah Parung ya. Nah ini cuma ada Limosin dan Simental, cuma dua gitu. Dan ini cuma ada, nah kalau di sini meskipun sapi jenis, tapi semuanya medium dan ekonomis gitu ya. Depoknya di mana teh? Daerah Ciseeng. Lebih dekat itu. Jadi lebih ke ini tuh daerah dekatnya tuh daerah-daerah Parung, jadinya perbatasan Bogor sama Depok. Gitu, ya. Nah, ini kalau misalkan untuk cek ketersediaan stoknya, semua itu ada di aplikasi gitu ya, di websitenya. Boleh di next. Nah, tutorial daftar dan jualan di aplikasi Nusaku. Oke, saya bantu share untuk ke Tangerang juga dekat. Oh, saya dekat Tangerang juga dekat. Wah, lebih bagus kalau kayak gitu ya. Nah, bisa main-main ke sana lihat-lihat aja gitu. Oke, boleh di apa di stop share dulu. Saya mau share untuk cara daftar tutorial. Yang pertama kita tutorial dulu untuk daftar akun aplikasi apa namanya Nusaku ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalkan memang benar-benar akan tertarik daftar, jadi reseller. Nah, yang akan terdaftar nanti kita akan pindahin grupnya bersatu dengan reseller lain yang sudah terdaftar di tahun lalu, gitu ya. Jadi nggak cuma reseller sama-sama Mahada aja, tapi nanti akan gabung dengan reseller lain yang sudah lebih dulu jualan di tahun lalu, gitu ya. Makanya kalau misalkan daftar, nanti report ke kita biar kita bantu apa namanya list gitu siapa aja reseller yang memang tertarik seperti itu, ya. Sudah ada dashboardnya, sudah kelihatan? Oke. Nah, kita mulai untuk di linknya itu di zoom ya. Nah, di sini ada app.nusaku.id daftar reseller. Nanti kalau misalkan ada yang mau daftar, nanti kita bantu share linknya. Nah, mulainya dari data diri. Misalkan ini awal dari atau kan misalkan siapa namanya? Mas Yogi misalnya. Yogi ya. Nomor telepon dia berapa? Misalkan 0822 33 44 55 misalnya gitulah ya. Emailnya apa? Misalkan Yogi Selamat nah, @gmail.com. Nah, profesinya apa? Misalkan wira swasta. Misalkan. Ya, coba aja ini kan untuk Bapak Ibu semua ya. Nanti bisa dipelajari. Rencana jualannya apa nih? Nah, Bapak Ibu semua tinggal pilih aja. Mau offline, mau offline dan online juga bisa. Gitu. Nah, apakah punya peternakan sapi? Kalau nggak punya, jawab aja nggak punya, nggak apa-apa, gitu kan. Ini kan hanya untuk pendataan aja awal-awal menjadi reseller gitu ya. Nah, kalau misalkan pilih kalau misalkan udah masuk ke sini, berarti udah berminat ya. Udah berminat, tulis alamatnya. Oke, alamat lengkapnya ya, jangan lupa.
Nah, misalnya ya. Tapi yang lengkap ini salah contoh aja ya. Ini yang tapi harus lengkap untuk alamat resellernya. Nah, ini untuk bank data reseller. Contoh, nomor rekeningnya misalkan ini untuk pencairan dana keuntungan ya. Jadi misalkan kalau Bapak Ibu semua sudah closing satu sapi, satu kambing, nah itu bisa langsung masuk kita transfer ke rekening Bapak Ibu semua. Jadi syaratnya memang harus punya rekening gitu ya. Kalau misalkan nggak punya, bisa pakai yang keluarganya, mau suaminya, mau istrinya, itu juga bisa. Nggak masalah ya. Misalkan 13.000, ya udah sekian. Nama rekeningnya misalkan Yogi, apa, ini selamat misalkan nama lengkap ya. Jangan lupa yang didaftarkannya apa gitu. Banknya misalkan Mandiri. Oke, jangan lupa untuk di checklist. Satu, dua, tiga, empat. Baru daftar reseller gitu ya. Karena ini cuma contoh, jadi saya nggak klik ya. Nanti karena bisa masuk nanti. Udah kedaftar nanti jadinya. Nah, nanti nanti itu akan masuk ketika nanti Bapak Ibu semua ngeklik daftar reseller ini, nanti akan masuk ke email Bapak Ibu semua. Jadi eh, apa namanya? Yang penting email ini harus aktif karena nanti akan otomatis ketika daftar reseller itu eh, akun untuk login di sini nanti akan ditransferkan, dikirimkan ke email passwordnya. Jadi kan kita kan untuk login di sini harus punya password ya. Passwordnya itu dikirimkan ke email kita masing-masing. Contohnya, baik saya coba share ya. Ini adalah salah satu email yang dikirim dari tim Nusaku. Udah share belum? Oh, yang nggak apa. Nah, Bapak Ibu masuk ke ini. Nah, masuk ya, kelihatan ya. Nah, ini adalah email yang dikirimkan sama tim Nusaku ya. Contohnya seperti ini. Apa namanya? Nomor emailnya, apa passwordnya. Nah, apa ini kan cuma contoh aja gitu ya. Nanti Bapak Ibu semua akan seperti ini gitu dikirimkannya gitu ya. Oke. Nah, lanjut kita ke yang tadi lagi untuk ke reseller lagi. Nah, loginnya itu adalah bisa pakai email, bisa pakai nomor HP, kemudian password yang tadi dikirim di email ya. Kemudian masuk gitu. Ini adalah contoh dashboard Bapak Ibu semua kalau daftar jadi reseller kita. Daftar jadi reseller Nusaku. Nah, ini kode resellernya. Ini nama saya yang terdaftar. Ini kode reseller Bapak Ibu semua. Kode ini. Setiap reseller juga punya kode masing-masing. Otomatis gitu. Ya. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu semua closing, ini nambah satu. Customernya berapa orang? Satu. Misalkan komisinya 500.000. Nah, kayak gitu ya. Otomatis juga Bapak Ibu semua akan mendapatkan semua katalog dan web ini. Gitu ya. Contoh, ini untuk tabungan kurban. Tabungan kurban nggak akan saya jelasin di sini dulu karena tabungan kurban itu hitungannya sejauh karena itu untuk 1 tahun ke depan. Gitu ya. Nanti mungkin kita akan ada agendakan Zoom lagi untuk terkait tabungan kurban karena tabungan kurban ini biasanya mulai masifnya itu setelah Idul Adha gitu ya. Jadi nanti tabungan kurban nanti takut pusing karena kita kan belajar dulu ya mengenal dulu nanti dulu aja untuk web replikanya gitu ya. Replika kurban. Nah, ini tuh untuk tabungan apa namanya? Kurban juga. Coba ya, saya coba buka. Data baru. Nah, nanti Bapak Ibu semua juga akan mendapatkan web ini gitu ya. Landing page ini semua akan mendapatkan landing page yang sama gitu. Nah, nanti semua akan mendapat yang seperti ini gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan hubungi kami sekarang itu akan terhubung ke WhatsApp Bapak Ibu semua ya. Oke, jadi kalau misalkan Bapak Ibu semua udah daftar, nanti dapat semua landing page ini gitu. Contoh, nah ini link katalog reseller yang oke. Oke, kita copy, kita langsung paste aja. Nah, Bapak Ibu semua juga akan mendapatkan link katalog masing-masing untuk setiap reseller gitu ya. Kalau punya akun reseller di aplikasi Nusaku, otomatis akan punya katalog masing-masing. Dan ini terkonek dengan pusat, dengan apa namanya, dengan stok yang ada di pusat. Jadi misalkan kalau apa namanya update stoknya habis, berarti dia akan stoknya habis gitu ya. Jadi akan connect gitu. Dan lebih luar biasanya lagi, ini kan link yang Bapak Ibu punya ya. Nanti ketika hubungi kami itu akan terhubung ke WhatsApp Bapak Ibu semua gitu. Contoh ya, saya klik yang ini ya.
hubungi kami. Nah, kalau misalkan di WhatsApp ini, kalau di ini kan nggak bisa ya. Ini harus buka WhatsApp gitu. Halo, Aulia Wulandari ingin bertanya tentang hewan kurban dengan kode sekian, jenisnya semental, harga targetnya 875 kilo, harganya 80 juta. Terima kasih. Itu ya, nanti akan terhubung ke nomor WhatsApp saya karena saya yang terdaftar gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu semua mendaftarkan dan pastikan nomor WhatsApp-nya aktif, yang terhubung ke WhatsApp intinya nomor teleponnya. Sama yang email tadi ya, karena email itu untuk masukkan password loginnya, yang kedua untuk WhatsApp nanti di katalog itu akan terhubung ke WhatsApp Bapak Ibu semua. Nanti kan konsumen akan menghubunginya gimana? Kalau misalkan posting katalognya juga kan nggak connect WhatsAppnya, ya. Jadi ini semua real time, foto sapinya, kambingnya, beratnya, gitu. Kalau misalkan ini kosong berarti kosong ya, artinya kalau nggak ada harganya berarti kosong, gitu. Nah, ini besar-besar ya, ada simental. Ini semua dapat kode beda-beda ya, Bapak Ibu semua ya. Jadi nggak akan ada yang ketukar. Semuanya bahkan ada nanti kalau ada barcode biasanya entah di kuping entah di kepalanya biasanya ngegantung gitu ada QR code di scan itu udah nanti bisa kedetek dia udah terjual apa belum gitu ya. Atau misalkan katalognya ini juga bisa mengkategorikan nih, misalkan saya mau kategori ekonomis, saya mau kategori premium. Contoh ekonomis, kita klik ya katalognya ya. Nah, ini katalog ekonomis nih, harganya murah, misalkan hitungannya kan 20 juta. Nah, ini berapa kilo? 275 kilo. Itu. Sapi Bali itu eh rata-rata mirip kerbau sih, gitu ya. Ada yang sapi, nah sapi limosin juga ada. Ekonomis masuknya karena di bawah 500 kilo gitu. Beratnya limosin pun ada yang di bawah eh, apa namanya di bawah 50 kilo, 50 juta gitu ada limosin pun ya. Nih kalau limosin tuh contohnya kayak gini tuh ada rambutnya di sini gitu, ya. Kayak gitu-gitu ya, ada banyak. Ini yang semua yang apa namanya? Harganya, update, lokasinya juga nih. Misalkan kayak, oh saya pengen nih sapi pegon ini yang kodenya ini, beratnya 350 kilo, harganya 25 juta, ada di mana? Ada di Nusa Farm Tanjung Halang. Gitu ya. Jadi bisa dikategorikan mau pilih yang mana. Mau kategorinya tuh mau ekonomis, medium, atau misalkan pengennya mau lokasi kandangnya, mau di mana gitu ya. Ini Jember itu sebetulnya hanya sebagai transit aja Bapak Ibu. Jember ini gitu. Makanya kita belum sediakan pengiriman ke Jember gitu karena ini tuh hanya sebagai transit kalau misalkan mereka jadi kan kita ada memang ada karena ini sapi Bali yang betul-betul kita transfer dari Bali. Jadi sapi Bali itu nggak bisa dikembangbiakan di sini. Kita datangkan langsung dari Bali setelah besar. Karena memang akan kualitasnya berbeda kalau mereka dibesarkan di sini gitu. Makanya mereka dibesarkan di Bali, kemudian setelah siap gitu ya, mereka baru ditransferkan ke daerah Jawa Barat. Nah, itu pasti akan transitnya itu di daerah Jember gitu. Seperti itu ya, kurang lebih ya. Semua ini fotonya update, tiap fotonya ada, kodenya ada, dan ini fotonya diambil di bulan November 2024. Nah, kita coba klik ya, yang ada deh. Ternyata tadi ini mah ya. Kambing coba kita kambingnya. Tadi kan ada yang nanya kambing. Nah, harga kambing. Nah, ini update ya, harga kambingnya, stoknya juga. Atau nggak kita coba cek katalognya. Nah, setelah dan informasi setiap hewan kurban itu juga lengkap. Ada kodenya, kategorinya kambing domba, jenisnya kambing, bobotnya berapa? 18 kilo. Posisinya ada di mana? Nusa Tenggara Hama. Jadi kalau misalkan mau lihat, oh aku mau lihat nih si kambing ini ada di mana ya, ada di Tanjung Halang berarti. So, ya. Kalau misalkan hubungi kami ya, langsung terhubung ke WhatsApp Bapak Ibu semua atau ke WhatsApp saya. Ini kan akun-akun saya, jadi terhubungnya ke akun WhatsApp saya dengan bertanya tentang hewan kurban ini, gitu ya. Oke, lanjut lagi. Semua ini sudah boleh di apa namanya bisa dipilih lah gitu maunya dari kategori beratnya atau dari harganya atau dari lokasi kandangnya juga bisa ya semuanya update per detik semuanya tuh. Oke, kemudian di dashboard reseller ini semuanya terpusat tadi kan saya sudah bilang ya semuanya terpusat, stoknya juga ada, kita buka ya, mau stok yang mana, stok Tanjur Halang bisa. Total stok sapi di Tanjung Halang itu ada 110 ekor. Premiumnya segini, mediumnya segini, ekonomisnya 74 ekor.
Oh, yang mana aja yang ready? Nah, ini setiap kodenya ada harganya. Detail sapinya juga ada, gitu ya. Nah, detail stok sapinya, nah ada nih namanya. Belum namanya biasanya ada namanya. Soalnya kemarin saya sempat ke sana tanya-tanya beda-beda nama. Cuma kan kalau terlalu banyak juga bingung ya namanya dikasih namanya gimana gitu kan. Nah, ini ada setiap deskripsi setiap hewan kurbannya. Fotonya pun lengkap depan, belakang, samping juga lengkap semua. Gitu ya. Cheese dulu ya. Oke. Nah, semua ini detail stoknya up to date per detik. Kemudian untuk marketing kit. Nah, marketing kit tabungan. Nah, tabungan kita skip dulu untuk tabungan. Marketing kit kurban juga ada, tapi ini marketing kitnya itu ada di Drive, ada di Drive Google gitu ya. Jadi kita juga lagi siapkan. Jadi biar Bapak Ibu semua enggak bingung ya, kalau misalkan terkadang ada yang kayak aduh ribet gitu ya di drive, nanti coba kita untuk ada tambahan juga dari kita karena ini kan semua terpusat dari Nusaku ya. Nanti kalau misalkan ada kebutuhan lain nanti Bapak Ibu semua tinggal bilang, nanti kita coba tambahkan seperti biasa di akun apa namanya channel Telegram gitu. Mau proposal kurban 2025 bisa, ada juga tinggal di download gitu. E-booknya juga banyak. Nah, semua terpusat di sini ya. Mau di-download juga bebas. Ini untuk berjualan, supaya bisa belajar bareng-bareng gitu ya. Nah, lanjut ada video juga. Nah, ini video-video yang kan Nusaku juga up to date di YouTube. Jadi kalau misalkan mau lihat video-video yang di YouTube di upload bisa di sini gitu. Leaderboard. Nah, karena ini juga sudah berjalan lama, mereka juga punya leaderboard nih. Nah, ada nih beberapa reseller nih. Ada yang jual 44 ekor, ada yang 21 ekor, ada yang 9 ekor. Nah, macam-macam ya, alhamdulillah gitu kan. Semuanya ini apa namanya? Ada leaderboardnya. Tuh, ya. Ini sudah mulai berjalan. Wah, luar biasa ya, ada yang udah sampai 44 ekor jualnya. Kebayang, marginnya kalau 500.000 berarti berapa? Marginnya ya, kebayang gitu. Oke, lanjut lagi. Ada di FAQ. Jadi kalau Bapak Ibu semua, misalkan masih bingung-bingung nih, ini juga bisa dicek, dibaca-baca ya. Karena ini emang untuk reseller juga. Tuh, karena ada yang beberapa ketentuan gitu kan, yang memang masih tidak misalnya masih bingung nih, coba baca-baca dulu. Nanti kalau misalkan masih bingung, baru tanya admin gitu ya. Data customer, ada, nah ini kayak Nusafam, Nusami. Tadi kan saya di awal juga sudah bilang ya, ini adalah ekosistem. Di Nusafam ini peternakan, mereka juga jual daging Nusamit. Nah dari sapi-sapi itu kan jual daging juga. Kemudian Nusa Waste, jadi setiap kotoran dari sapi atau limbah dari sapi ini dijadikan pupuk gitu ya. Kemudian untuk Nusafit juga. Nah ini juga mereka nanam sendiri. Jadi semuanya ekosistem yang saling terhubung dari hulu ke hilir seperti itu ya. Nah, ini juga kan ada banyak nih. Nah, bisa dibaca-baca nanti. Kemudian, nanti ini ada profile ya. Ini contoh akun saya. Nanti kalau Bapak Ibu semua mau pakai foto, bisa. Nggak masalah gitu ya. Ini akun saya juga. Oke, paling seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan, aduh, passwordnya kepanjangan. Nanti bisa diubah password di sini. Ya, oke. Nah, itu untuk tutorialnya. Gitu. Kemudian tadi selanjutnya, apa tadi yang dislide? Saya stop sharing dulu. Boleh dibantu share lagi, Naura? Penjelasannya apa lagi? Cukup panjang ya. Nah, nanti kalau misalkan masih bingung, nah bisa. Apalagi jualan di aplikasi Nusak. Oh, tadi udah dijelaskan ya untuk jualannya ya. Tadi jualannya itu bisa pakai apa namanya katalog tadi. Katalog tadi. Nanti kan tadi kan stoknya itu up to date per detik semua. Jadi katalog itu bisa di copy kemudian di share di mana aja juga bisa. Mau di Instagram, Facebook itu nggak masalah. Yang penting semua orang bisa update stoknya gitu. Harganya juga mau dilihat gitu. Nanti Bapak Ibu semua bisa report ke kita konsumen itu maunya jenis apa atau kode berapa nanti biar disiapkan kalau mau ke kandang seperti itu. Paling itu aja Kak Silmi, nanti kita open request atau pertanyaan ya kalau misalnya ada yang bertanya. Terima kasih. Wah, Masya Allah sekali. Terima kasih sebelumnya Teh Au sudah menjelaskan yang sangat detail dan cukup panjang sekali ya, sobat semua tentang list margin reseller dan sistem penjualan reseller yang
tugas utamanya itu reseller adalah mendatangkan calon konsumen ke kandang. Juga tadi sudah dijelaskan Nusaku tuh ada di mana aja sih gitu. Dan yang paling rumit menurut saya adalah tutorial daftar dan jualan di aplikasi Nusaku. Ini cukup panjang juga dari penjelasan Teh Aul. Mungkin Bapak Ibu Mitra ada yang masih bingung mulainya gimana, cara memakai aplikasinya gimana. Nanti kalau masih bingung bisa dibantu oleh admin supportnya masing-masing ya Bapak Ibu Mitra. Dan Masya Allah sekali sistemnya sangat tersusun. Jualan sapi tapi sistemnya luar biasa sekali ya, sangat tersusun. Dan informasi tentang hewan kurbannya pun sangat lengkap sekali. Masya Allah, tabarakallah Bapak Ibu Mitra. Semoga info yang sudah disampaikan oleh Mas Yogi dan Teh Aul menambah semangat Bapak Ibu Mitra untuk menjual hewan kurban ini. Begitu ya. Ini sudah ada yang bertanya nih, bedanya dengan yang lain apa ya? Mungkin maksudnya beda dengan sapi-sapi yang dijual oleh kompetitor dengan sapi Nusaku tuh apa? Mungkin ya seperti itu ya. Dan lokasinya di mana untuk lokasi tadi sudah dijelaskan juga. Untuk lokasi itu ada di eh, Tanjur Halang, Bogor, ada Ciawi juga, ada Cisaeng juga, di Bogor juga sama-sama ada di Tanjur Halang juga Kabupaten Bogor ya. Yang utama kandang utamanya ada di Tanjur Halang Kabupaten Bogor ya. Nah, eh, Mas Yogi sama Teh Aul untuk pertanyaan ini nih saya mau dijawab oleh Teh Aul atau Mas Yogi beda dengan yang lain apa hewan kurban Nusaku dengan yang Siap. lain? Oke, bedanya hewan kurban di Nusaku dengan yang lain. Yang pertama paling penting adalah kualitas hewan kurbannya. Ya, dari mana Nusaku sangat mementingkan dari segi kesehatan dan syariat Islam. Yang mana kan sudah dikualifikasi dengan eh, pas gitu ya di sana. Jadi tinggal pilih langsung ambil itu sudah kita sesuaikan. Yang memang sehat sesuai dengan syariat untuk dikurbankan. Dan memang dari kurban itu juga harus yang memang benar-benar yang terbaik gitu. Dan insya Allah Nusaku berkomitmen untuk eh, menyediakan hewan kurban yang terbaik. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah gratis ongkir ke sejabodetabek. Ya. Yang selanjutnya adalah dari sistem pembeliannya. Dari sistem pembeliannya kita pakai platform, aplikasi atau web ya, yang di mana mereka bisa ngecek dulu harganya. Kan jarang ya, harus ke kandang dulu. Nah, kalau kita, teman-teman atau customer bisa ngecek dulu harganya berapa. Oh, saya mau beli untuk sekarang, ya kan? Bisa ngecek dulu gitu kan. Dan memang bisa langsung DP dan segala macamnya. Kalau yang manual, harus datang ke kandang dulu, bisa jadi kan harganya bisa jadi berubah-ubah karena mungkin jadi ada makelar dan yang lainnya. Teman-teman juga pernah beli di marketplace mungkinnya harganya stok tahu gitu segitu jadi enak gitu untuk membelinya juga dan mungkin ini tambahan juga saran saya untuk teman-teman yang mau berjualan dimulai hari besok gitu ya bisa disarankan untuk membelinya jangan mepet-mepet karena kemungkinan kalau mepet-mepet tahu sendiri ya kalau misalnya ada permintaan banyak harga akan bisa jadi relatif berubah begitu dan untuk selanjutnya adalah ada sertifikat juga. Kita sediakan sertifikat ketika memang sudah beli, ya. Dan selanjutnya adalah kita kemudahan untuk bertransaksi, ya. Mau dari cash keras boleh, mau namanya tuh DP dulu boleh, mau nabung juga boleh. Mau saya ribet nih Kak, saya pengen dipotong di sana, nanti tinggal dagingnya aja bisa, ya. Gitu. Dan ada juga kita saya nggak mau dikirim di daerah saya, misalnya di Depok, di Bogor, misalnya. Saya pengen ke wilayah mana NTT atau apa, kita juga sediakan. Jadi itu bisa. Itu Teh Silmi. Mungkin ada tambahan Teh? Ul? Terima kasih Mas Yogi atas jawabannya. Eh, saya tadi notice gratis ongkir. Masya Allah berarti mau bobotnya sapi berapapun pengirimannya tetap gratis. Soalnya beberapa mitra kemarin juga mengkhawatirkan untuk ongkirnya bagaimana nih admin. Ternyata Alhamdulillah harga yang sudah disepakati itu ternyata sudah termasuk ongkir. Jadi Bapak Ibu mitra semua jangan khawatir untuk ongkir karena sudah gratis ya. Baik kita ke pertanyaan. Boleh Ke, tambahan dikit? Boleh gimana tambahan tahu? dikit? Mau tambahan dikit boleh ya? Boleh, boleh, boleh. Oke.
Izin menambahkan, tadi kan sudah disampaikan juga di notis bahwa kita gratis ongkir. Nggak masalah kita selama di Jabodetabek, kita gratis ongkir, mau itu 1 ton beratnya, kita gratis ongkir. Nah, ada tambahan juga, mungkin tadi kita nggak jelaskan tadi sebelumnya. Kalau kan gini, orang yang datang, orang yang selalu jual beli offline itu selalu ada tawar menawar, betul ya? Suka pasti ada aja tawarannya, ya kan? Nawar menawar, mau nawar berapapun pasti nawar. Enggak. Nah, itu nggak masalah. Itu itu nggak itu pasti bisa aja dilakukan tawar menawar itu bisa dilakukan oleh konsumen ke penjualnya di sana. Dan itu bisa dikasih oleh tim Nusapunya. Nah, dan yang lebih menguntungkannya lagi adalah mau mereka nawar berapapun, itu nggak akan ngaruh ke margin Bapak Ibu semua. Mau dia nawar 1 juta, mau dia nawar 2 juta, selama di ACC sama tim Nusaku, itu nggak akan mengurangi margin Bapak Ibu semua. Gitu ya. Bahkan sampai gratis ongkir juga kan, nggak masalah. Nah, selama mereka ACC, oke, boleh deh kalau misalkan potongannya segitu, ya kalau konsumen maunya segitu, nggak apa-apa kita kasih, misalnya kita lepas gitu. Boleh, nggak masalah. Dan itu nggak akan ngaruh ke margin Bapak Ibu semua. Gitu ya. Itu tambahan dari saya mungkin. Ya. Oke, terima kasih Teh Aul informasinya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, hanya sapi gak ada kambing? Tentu bukan hanya sapi ya, sobat semua, ada kambing juga. Apakah kalau kita jual kambing tetap dapat margin? Tentu dapat juga ya, Bapak Ibu Mitra semua tetap dapat margin ya. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya yang kolom chat paling terbawah. Mohon bersabar ya. Kita cek-cek dulu pertanyaan yang paling atas ya. Kak, mau tanya, untuk delivery kan biasanya orang pengen mendekati hari H Idul Adha. Apakah dikirimnya bisa H1 Idul Adha? Bisa dijawab mungkin sama Mas Yogi? Oke, saya menjelaskan ya untuk request pengiriman itu. Nah, untuk request pengiriman itu semua pasti serentak ingin mendekati H, hari hari Lebaran Idul Adha, betul ya? Ini sudah pasti sudah menjadi hari peaknya mereka gitu. Ini hari paling sibuknya mereka. Mereka semua konsumen ingin dikirim di hari yang sama gitu. Apalagi H-1 sama hari H-nya gitu. Selalu ada aja yang seperti itu. Apalagi ada juga yang bertanya ya pengen H-1 karena biasanya orang yang request itu adalah pengen karena mereka nggak punya space banyak untuk hewan kurbannya biasanya. Ya betul ya. Biasanya apalagi di masjid-masjid ya itu biasanya mereka nggak punya space banyak untuk mereka apa namanya terlalu menyimpan terlalu lama gitu ya untuk hewan kurbannya. Nah biasa nggak masalah gitu karena mereka memang memfasilitasi itu gitu. Tapi dengan catatan tidak bisa request jam, tidak bisa. Tidak bisa request jam. Jadi bisanya request sesi. Jadi mereka tuh ada sesi, misalkan sesi 1 itu misalkan dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Sesi 2 dari jam 1 sampai jam 4 atau jam 3 sore. Atau nggak sampai jam 5 sore misalnya. Nah, jadi nanti tuh per sesi gitu loh. Misalkan saya pengen H-1 pagi ya. Tapi nggak bisa tuh jamnya. Misalkan pengen jam 8 pagi ya. Harus jam 8 pagi. Nah, nggak bisa gitu ya. Karena kan kita juga konsumennya lumayan banyak ya. Meskipun kita udah mencoba memperbanyak armada pengiriman, tapi luar biasa ternyata banyak peminatnya gitu dan mereka pengen dikirim di hari yang sama. Nah, sebagai catatan sedikit, kalau misalkan Bapak Ibu semua, saran saya lebih baik kalau misalkan ada tempat di rumah atau misalkan di tempat lokasi pemotongan, lebih baik dikirimnya H-2, saran saya, H-2. Karena itu nggak begitu crowded, jadi Bapak Ibu semua masih tidak harap-harap cemas gitu loh. Ini tuh telat atau enggak gitu. Nah, mereka memberikan kompensasi dengan memberikan pakan. Jadi mereka ngasih makan. Kayak, ini ya buat 2 hari nih pakannya kita kasih. Biar nggak usah nyari-nyari lagi. Nah, itu bentuk kompensasi dari tim Nusaku. Untuk menanggulangi kayak, biar nggak semuanya numpuk di H-1 dan hari H. Gitu loh. Bahkan ada yang sampai kayak udah meskipun udah banyak armada, supirnya kelelahan di H-1 dan hari H. Karena itu yang bikin kelelahannya adalah berkali-kali bolak-balik dan juga macet ya karena orang pada pulang juga pengen pengen lebaran dulu ada di rumah gitu loh makanya jalan raya juga padat gitu kan kalau saran saya untuk ke konsumen kalau punya space lebih di rumah saran saya untuk H-2 aja gitu Mbak. Nah ini jadi peaknya itu dari H-1 sampai H+1 kata beliau gitu ya kata Atin di sana peaknya itu hari-hari itu karena semuanya serentak pengen dikirim di hari yang sama gitu ya jadi paling bisa requestnya adalah sesi bukan jam gitu ya.
Itu paling info dari saya. Ada tambahan mungkin? Jawab. Oke, itu aja paling Teh Silmi. Oke, Teh Aul, terima kasih. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini saya yang jawab aja ya. Apa saja jenis sapi-sapinya, Teh? Yang pertama ada sapi Bali. Yang kedua ada sapi Limosin, Simental, Pegon, dan Brangus. Itu jenis-jenis sapi yang ada di Nusaku ya, Bapak Ibu Mitra semua. Untuk kandangnya di mana? Bisa dilihat langsung. Di sini sudah diperlihatkan kandang utamanya di mana dan tersebar di mana saja. Bisa dibaca ya Bapak Ibu Mitra ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apa harus datang ke kandang seperti yang sudah dijelaskan oleh Teh Aul. Bapak Ibu reseller tugasnya itu hanya mendatangkan konsumen langsung ke kandang. Jadi tidak usah Bapak Ibu mitra repot-repot ke kandang gitu. Bisa Bapak Ibu tinggal mencari konsumen yang mau langsung datang ke kandang begitu ya. Nah, Tambahan Teh Selmi. boleh, boleh. Ya, Eh, Ayugi jadi silakan. untuk pemesanan ini bisa langsung ke kandang. Ya, kalau saran saya itu tadi kata Taul 60% 70% itu bakal closing. Makanya teman-teman tugas sederhananya adalah bagaimana membuat traffic atau misalnya menawarkan, mempromosikan untuk datang ke kandang. Kalaupun ada yang mau closing di aplikasi pun itu bisa di nanti dibantu ya. Langsung ada di pembayaran ada apa m-banking dan segala macamnya khusus yang mungkin yang memang percaya sama teman-teman gitu kan ya ada yang oh saya ibu ini udah percaya saya serahin misalnya ke reseller namanya Ibu Asri misalnya ya berarti eh, itu boleh gitu. Tapi kalau misalnya saran saya, biar nanti untuk closingnya lebih enak, ibu juga nggak harus tahu segala macam tentang sapi, kan lumayan ya, tentang jelasin segala macamnya. Bisa arahin aja ke kandang, biar nanti tim di kandang itu membantu untuk meng-closing gitu, Teh Hilmi. Satu lagi Ayo Gi, sekalian ya. Kalau tidak datang ke kandang tapi mereka mau gimana? Katanya kayaknya nggak datang ke kandang langsung gitu. Maksudnya mungkin ya. Tidak ada yang datang ke Ya, kandang. ya, ya. Nah, itu kayak gitu. Jadi kalau misalnya di aplikasi juga bisa beli langsung online. Kalau memang dia percaya dan alhamdulillahnya kita nggak langsung ke reseller, rekening reseller, tapi langsung ke Nusakunya. Jadi nanti berhubungan dengan Nusakunya. Kadang-kadang kan kalau misalnya ke reseller nanti khawatir misalnya ada beberapa yang mungkin jadi kurang maaf ya, salah satu kurang amanah atau uangnya kemana. Khawatirnya dipakai atau apa kan nggak tahu. Tapi kalau misalnya di aplikasi itu langsung transfernya ke Nusaku. Nanti kalau ada hubungan apapun nanti dengan Nusaku gitu. Baik, terima kasih Ayogi atas jawabannya ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada tentang umroh nih, menarik sekali. Untuk undian umroh, umroh kupon, sapi sama kambing sama enggak? Katanya gitu. Mau dijawab oleh Theo? Silahkan Teh. Oke, semua saya jawab ya. Semua sama untuk undian. Jadi kayak satu satu kupon lah gitu, kayak satu satu hewan kurban satu kupon. Tapi ini tuh untuk konsumen biasanya. Itu untuk konsumen gitu. Jadi misalkan konsumennya atas nama Ibu Mona misalnya. Nah, berarti itu nanti undiannya atas nama Ibu Mona gitu. Dan yang sudah-sudah dari beberapa tahun ke belakang yang menang undian umroh itu adalah konsumen yang biasanya cuma beli satu. Jadi nama undian itu bukan atas nama reseller tapi atas nama konsumen yang membeli, atas nama konsumen yang membeli ya gitu. Ya, jadi itu tuh umroh. Nah, umroh ini tidak bisa diuangkan gitu. Dan ini diundinya itu H+1 ya kalau nggak salah, atau H+1 minggu gitu kalau nggak salah maksimal. Itu sudah diundi untuk umrah. Jadi kalau umrah itu tidak bisa diuangkan, tapi bisa digantikan kalau memang ada yang berhalangan untuk hadir umrah di situ ya. Untuk nggak bisa ikut umrah, itu kayak boleh diuangin nggak teh nggak bisa. Itu harus digantikan dengan orang yang umrah lagi. Gitu. Ada dari Pak Oji nih. Kalau ada di luar Jawa, yang ada yang berminat itu biaya ongkirnya bagaimana dan kirim via apa katanya kayak gitu. Tadi untuk pertanyaan Yang yang pertama pertama itu itu apa apa namanya namanya yang yang ada ada di di grup grup aja? aja? Iya. Ya, gimana? Ya, oke. Eh, Sebetulnya gini, kenapa kita pisahkan grupnya? Kita enggak share di grup yang biasa. Kita ini filtrasi dulu untuk reseller Jabodetabek dulu, gitu. Karena kan gini, reseller kita itu King Salman Mahada itu tersebar di seluruh Indonesia, betul ya?
Nah, makanya karena ini lingkupnya ini masih Jabodetabek gitu ya, kita makanya eh, hanya memfilter reseller-reseller yang ada di Jabodetabek aja. Mungkin ada reseller yang di luar Jabodetabek, tapi konsumennya Jabodetabek, ada mungkin. Tapi ya nggak banyak gitu loh. Kita nggak bisa deteksi itu secara cepat. Nah, makanya kita deteksi dulu dari Bapak Ibu semua yang memang domisilinya di Jabodetabek. Karena lebih works memang untuk kurban ini adalah secara offline alias langsung. Yang ada yang Bapak Ibu semua berdomisili di Jabodetabek gitu loh. Makanya ini lebih works, makanya kita ke grup kan, kita pisahkan hanya ada di Jabodetabek aja gitu ya. Kemudian tadi pelayanan kedua apa tadi? Apakah bisa ada pembeli dari luar Jawa apa bisa Oke. dikirim? Oke. Siap, saya bantu jawab ya. Pertama, ada dua opsi sebetulnya. Yang pertama adalah tadi kurban praktis. Saya jelaskan sedikit tentang kurban praktis. Kurban praktis itu adalah orang yang tidak mau atau misalkan tidak punya tempat ataupun tidak punya apa ya fasilitas intinya untuk memotong atau menyembelih hewan kurban. Jadi biasanya kurban praktis itu adalah hewan atau hewan kurbannya itu disembelih di tempat di Nusaku, kemudian nanti dideliverkan ke Bapak Ibu semua yang memesan ke konsumen, dideliverkan untuk semua dagingnya. Misalkan saya mau request untuk dipotongkan, misalkan satu kantongnya itu 500 gram, itu bisa. Request aja, namanya kurban praktis. Makanya dibuat sepraktis mungkin untuk konsumen yang memang tidak punya waktu, tidak punya tempat, tidak punya orang-orang yang memang membantu untuk menyembelih hewan kurban. Gitu. Itu kurban praktis. Itu yang opsi yang pertama. Yang kedua, itu adalah apa namanya gimana caranya untuk yang di luar hewan kurban tapi pengen pengen pakai hewan kurban pengen beli hewan kurban gitu ya itu kita tim Nusaku mencarikan peternakan yang dekat dengan domisili Bapak Ibu semua kemudian kita carikan yang sesuai dengan standar di Nusaku gitu kita carikan misalkan nih Bapak Ibu semua misalnya domisilinya ada di Cirebon misalnya nah nanti dicarikan di daerah kota Cirebon apakah ada peternakan yang memang memiliki jenis sapi yang memang sesuai budget, sesuai standar, sesuai yang jenis yang diinginkan. Gitu. Biasanya kita seperti itu, Bapak Ibu semua. Jadi itu ada dua opsi ya. Jadi kalau misalkan emang kalau kurban praktis biasanya orang yang betul-betul percaya dengan nusaku, makanya kayak ya udahlah Bismillah aja. Dan kalau untuk kurban praktis itu ada sertifikat, semuanya juga dapat sertifikat sebetulnya. Yang kedua, kalau untuk kurban praktis itu ada video penyembelihan. Saya lupa itu video atau live gitu. Jadi memang ada ketika menyembelihnya langsung dilihat langsung oleh yang berkurbannya. Gitu. Seperti itu jawabannya. Terima kasih, Teh Hilmi. Siap, terima kasih Teo atas jawabannya ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana bangun kepercayaan pembeli di saat pembeli yang kita sudah kenal atau belum, namun di saat mau kunjungi kandang tanpa kita sebagai reseller? Oke, untuk menjawab gimana caranya meningkatkan kepercayaan. Pertama, dengan datang ke kandang, mereka itu harusnya bisa percaya ya, karena fisiknya ada. Pasti mereka kalau misalnya udah ke kandang itu udah pasti 100% percaya. Maksudnya gini, untuk mereka datang itu udah 80% percaya, ketika di kandang udah 100% percaya. Menurut saya seperti itu. Kedua, branding-branding atau misalkan kayak tahun lalu juga sempat mengendorse kalau Bapak Ibu bisa lihat semua Nusaku sama collab sama Kodenis. Kodenis, kemudian ada beberapa influencer saya lupa. Kemudian ada juga kemudian untuk hewan kurban ini sudah dibeli oleh Bapak Presiden di tahun lalu, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden untuk Istiqlal. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu branding teman-teman atau Bapak Ibu semua bahwa oh Bapak Ibu semua itu menjualkan hewan kurban yang sama Bapak Presiden itu dibeli tahun lalu. Artinya kalau misalkan dibeli oleh kepala negara saat itu, artinya kualitas kita udah nggak main-main. Semua bersertifikat, semua sehat. Karena Bapak Ibu semua bisa tahu, harus tahu bahwa ketika kita ke sana pun ada tenaga kesehatan. Jadi setiap hari itu mengontrol kesehatan para sapi. Setiap hari, tenaga kesehatannya ya. Tapi kalau misalkan apabila ada yang sakit, itu bahkan baru memanggil dokter hewan gitu.
Bahkan nanti jadi ada kalau misalkan di tabungan kurban itu misalkan Bapak Ibu semua misalkan ada yang tabungan beli sapi misalnya. Dia tuh ada track recordnya misalkan di hari sekian, di tanggal sekian itu sakit demam, di tanggal sekian sakit apa gitu. Nah, kemudian sekarang statusnya apa? Sehat gitu ya. Dan misalnya Bapak Ibu semua misalkan ada yang konsumen itu ada yang membeli hari ini. Nah, beli hari ini. Tapi kan untuk lebaran Idul Adha itu bulan Juni ya, Juni kalau nggak salah. Dengan spare 1 bulan, kira-kira nambah nggak biayanya? Enggak, jawabannya. Bapak Ibu semua beli sapi 25 juta, masih disimpan di kita, dirawat sama kita satu bulan, itu nggak nambah biaya. Itu bisa jadi nambah gramasinya padahal. Gitu ya. Jadi itu jawabannya, itu yang bisa bikin Bapak Ibu semua, inilah maksudnya bisa pede untuk menjualkan gitu. Ya dengan branding salah satu yang tadi saya jelaskan. Seperti itu. Tambahan tahu. Ya, salah satunya untuk membangun kepercayaan, salah satunya kita harus konsisten juga untuk berjualan dan nanti kita siapkan untuk Wibbon atau foto profil yang sudah ada kita edit yang mungkin halo saya misalnya Yogi, saya siap bantu untuk carikan hewan terbaik atau idaman misalnya gitu. Nanti insya Allah kita share besok atau lusa ya. Jadi untuk membangun kepercayaan. Jadi teman-teman artinya teman-teman jadi promotor gitu kan. Selanjutnya juga untuk kepercayaan, kalaupun ada di grup nanti ada yang closing atau apapun, boleh teman-teman share. Untuk apa? Untuk membangun kepercayaan kepada publik. Ya, oh ini tuh laris, oh ini tuh ada gitu kan. Ini jangan sampai ketika meskipun teman-teman belum closing, teman-teman anggap aja ini adalah satu tim gitu. Oh ini alhamdulillah ada yang jualan apa yang closing ada yang ini ada lagi proses apa bla bla blanya itu teman-teman untuk membangun kepercayaan dan konsisten gitu. Orang kalau misalnya saya posting nanti minggu depan posting kan nggak konsisten. Tapi kalau misalnya ini ada konten baru bisa share itu. Artinya kita benar-benar membangun kepercayaan. Nah, salah satunya juga datang ke kandangnya dilihat makin percaya gitu kan ya. Dan apa kalau apa pembelian itu juga otomatis ke alamat nomor rekening Nusaku. Jadi nggak ada sangkut pautnya dengan kita gitu. Nanti lebih percaya lagi begitu. Oke. Siap, siap. Terima kasih Mas Yogi. Nah, ini ada pertanyaan yang tidak kalah menarik juga nih, Mas Yogi sama Teh Aul. Saat ditawarkan ke pembeli dan di share webnya, apakah pembeli bisa langsung transaksi melalui web atau harus lewat kita sebagai reseller? Oke, nah kalau misalkan untuk web, jadi gini, kalau misalkan itu kan yang tadi saya share itu kan katalog yang Bapak Ibu yang di copy ke Bapak Ibu semua gitu. Itu bisa dibelinya itu ketika kan hubungi penjual. Itu apa namanya? Terhubung ke WhatsApp Bapak Ibu semua gitu. Semua memang transaksi itu terpusat. Misalnya atau Bapak Ibu semua misalkan pakai katalog yang dari pusat langsung. Nah, pusat itu memang apa namanya? WhatsApp juga sama. Semuanya itu terpusat ke WhatsApp, tidak ada yang add to chat langsung pembayaran gitu. Nah, jadi nanti kalau misalkan ada yang mau beli itu langsung ke rekening tim Nusaku aja gitu. Nanti misalkan kayak katanya Bapak Ibu ini mau beli boleh minta nomor rekeningnya nggak? Nanti baru di report ke kita. Nanti misalkan langsung kita report, oh ya si Bapak ini dari konsumen Bapak ini resellernya ini udah closing misalkan langsung. Nah, itu bisa juga. Tapi memang dari pengalaman yang sebelum-sebelumnya orang yang langsung beli tanpa kunjungan ke kandang itu hanya 10% kurang kayaknya. Jadi semuanya rata-rata itu pasti visit ke kandang. Karena mungkin gini, pertama, ini memastikan kondisi hewan kurban sehat atau tidak, sesuai atau tidak, sesuai kadang dengan hati gitu loh, kayak ini udah oke belum ya gitu ya hewan kurbannya. Pertama itu. Yang kedua, ini adalah transaksi dengan harga yang fantastis. Kalau misalkan dia nggak emang kaya banget, dia percaya banget berarti. Kalau misalkan dia apa namanya langsung transaksi tanpa kunjungan ke kandang, ya, antara dua itu. Kalau tidak, dia memang sangat percaya, dia sangat memiliki lumayan banyak uang gitu ya untuk transaksi sebesar itu tanpa kunjungan dan melihat fisiknya secara langsung. Ya, paling gitu aja dan dari saya. Baik, terima kasih Teh Aul.
Di sini ada beberapa pertanyaan lagi. Masih membuka sesi tanya jawab teh. Cukup umum, tapi ada lagi yang belum terjawab nggak? Di sini ada sih satu lagi yang menurut saya belum terjawab. Jika beli dan bayar sekarang, apakah ada biaya perawatan dan pakan sampai hewan kurban dikirim? Katanya gitu. Nah, tadi saya udah jelaskan yang bagian itu. Oh iya. Itu nggak ada biaya tambahan. Gitu. Jadi nggak ini nggak ada biaya tambahan. Jadi sampai dikirim itu misalkan nih Bapak Ibu semua tadi kan bayar misalkan beli sapi 25 juta sekarang. Sementara untuk ke Lebaran Haji itu adalah 1 bulan lagi. Nah itu nggak ada biayanya sama sekali. Itu bisa jadi beratnya nambah juga gitu ya. Selama itu udah lunas nggak masalah. Baik Bapak Ibu Mitra, karena tadi saya sudah diskusi untuk pertanyaannya. Sisa dua pertanyaan lagi yang akan dijawab sama Teh Aul juga Mas Yogi ya. Ini pertanyaan terakhirnya ada dari Bunda Darmawati. Kalau ada pembeli yang mau langsung dipotong dan disalurkan lewat Nusaku, apakah ada sertifikat atau video penyembelihannya? Lalu pertanyaan yang sama dari Bunda Darmawati, apabila ada konsumen yang daerah Bogor dan ingin disembelih langsung di sana dan datang dalam proses penyembelihannya, apakah bisa, Teh? Oke, saya bantu jawab yang pertama dulu ya. Ini kalau misalkan apa tadi apa namanya pertanyaannya tuh tadi kalau ada pembeli yang mau langsung dipotong dan disalurkan lewat Misakti, apakah ada sertifikat atau video penyembelihannya? Tadi oke, saya bantu jawab ya. Untuk yang apa namanya, untuk yang kalau misalkan titip kurban itu, tadi saya sudah jelaskan, ada sertifikatnya. Yang pertama, yang kedua antara video penyembelihan atau live langsung. Jadi seperti video call, itu live gitu. Misalnya ini atas nama apa namanya, atas nama misalkan Ibu Darmawati misalnya kurbannya. Nah, itu langsung disembelih. Nah, itu adalah sebagai bentuk dokumentasi real time kita. Karena memang kan memang harus disaksikan oleh apa namanya sang kurbannya ya, makanya itu ada dokumentasi dan juga sertifikatnya. Yang kedua tadi pertanyaannya adalah bagaimana untuk kalau misalkan daerah situ ya, tapi pengen kurbannya titip kurban di sana, tapi pengen datang gitu ya. Kita untuk dokumentasi aja bisa untuk live atau dikirim gitu ya. Bapak Ibu semua tinggal request aja. Jadi misalkan saya ada kesisaan tapi saya nggak punya tempatnya gitu. Saya tapi pengen datang, boleh, nggak masalah. Nanti tinggal bilang aja ke admin di sana, Teteh, saya pengen titip kurban di sini. Nanti pengen dibungkusin berapa ratus gram masing-masing dagingnya. Kemudian saya mau datang ketika penyembelihannya. Gitu. Kita tinggal bilang aja request, karena dia akan di notes gitu di sana. Gak masalah. Oke, tadi ada yang cek juga ya, garansi bukan? Oke. Apakah ada garansi kalau misalkan hewannya ternyata yang kita beli sakit? Tentu. Dengan misalkan nih, pasti dengan berat yang sesuai, kemudian dicari yang jenisnya juga sama. Jadi kan pasti kita kan ada apa namanya, ada apa namanya, konfirmasi dari tim Nusaku. Jadi misalkan kayak, aduh ternyata sakit dan ternyata mati misalnya sapinya. Padahal sudah dibeli, gak mungkin dong kita tim Nusaku nggak ganti. Nanti pasti dicarikan opsi yang lain, entah itu jenisnya ataupun misalkan harganya, ataupun misalkan dari segi beratnya, jenisnya beratnya gitu ya, itu pasti dipertimbangkan. Itu pasti ada garansi untuk penggantian gitu. Kalau paling seperti itu. Baik, sudah cukup jelas ya tentang garansi. Tentu ada garansi ya Bapak Ibu Mitra ya. Baik, di sini ada pertanyaan dari Kak Ubay. Apakah ada rekamannya? Tentu ada. Nanti kita share ya, Kak Ubay ya. Ada biaya untuk potong di sana? Tidak ya, tidak dikenakan biaya potong ya. Baik, pertanyaannya sudah kita jawab. Dan apabila ada yang masih kurang jelas nih, pertanyaan saya belum dijawab ke admin, bisa langsung hubungi admin supportnya masing-masing ya, Bapak Ibu Mitra semua. Waktu sudah menunjukkan pukul 9:07. Saya ucapkan terima kasih juga kepada pemateri malam ini, Teh Aul juga Mas Yogi. Infonya sangat detail sekali, eh, juga tentunya menambah pengetahuan kita dan semangat kita untuk
bisa memanfaatkan peluang menjual hewan kurban ini di bulan Zulhijjah ini. Baik, Bapak Ibu Mitra semua, saya ucapkan juga terima kasih untuk partisipan yang sudah eh, menyimak sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya juga ya Bapak Ibu Mitra semua. Nah, untuk materi malam ini tentang training jadi juragan kurban, juga trik jitu cuan maksimal di musim kurban with Nusaku, sudah di penghujung acara nih. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara pada malam ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Mas Yogi sama Teh Aul atas ilmu dan penjelasannya tentang bagaimana memaksimalkan peluang bisnis di musim kurban. Sungguh materi yang sangat bermanfaat sekali. Jika ada yang masih belum jelas tentang hewan kurban ini, tentang Nusaku juga, apalagi tentang aplikasi dan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, bisa langsung hubungi admin supportnya masing-masing ya, Bapak Ibu Mitra semua. Saya ucapkan terima kasih juga untuk peserta yang sudah hadir, yang sudah aktif bertanya di kolom chat, sudah meramaikan juga Zoom malam ini dengan antusiasnya hingga akhir acara. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa segera diaplikasikan dalam usahanya masing-masing, sehingga bukan hanya memberikan cuan maksimal, tapi juga membawa keberkahan yang melimpah di musim kurban ini. Saya mohon maaf sebagai moderator apabila ada kekurangan di Zoom malam ini, baik perkataan ataupun sikap dari saya, Mas Yogi dan Teh Aul. Jangan lupa untuk terus mengikuti program-program kami berikutnya, apalagi info-info di grup seputar hewan kurban. Semoga Bapak Ibu Mitra bisa mendatangkan konsumen untuk berkunjung ke kandang dan berakhir dengan closing.